Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafli Rizky Ramadan, NPM 2010260 dari kelas G, yang akan memaparkan materi tentang sistem hukum di dunia. Sistem hukum di dunia terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Yang kedua, itu sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system. Civil law system berkembang di negara Eropa daratan seperti Jerman, Prancis, Belanda, Italia, Amerika Latin, Jepang, Thailand, dan Indonesia. Civil law system mengutamakan hukum tertulis. Disebut juga sistem hukum kodifikasi atau codified law, yang dimana kodifikasi hukum merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada pada masa Justinianus yang disebut Corpus Juris Civilis. Hukum di luar kodifikasi tidak mengikat kecuali dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Bagian civil law system yang terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Yang dimana hukum publik juga mempunyai runtutan poin-poinnya. Ada 3 poin runtutan. Yang pertama hukum tata negara, yang kedua hukum administrasi negara, yang ketiga hukum pidana. Selanjutnya ada hukum privat. Yang pertama hukum perdata sipil, yang kedua adalah hukum dagang. Pembahasan selanjutnya itu ada civil law system di Indonesia. Berdasarkan asas konkordansi akibat perkembangan sosial politik, common law system juga diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, yang dimana common law system berasal dari Inggris abad 11 dan berkembang di abad 16, diantaranya ke Amerika Serikat, Kanada, Amerika Utara, dan Australia. Sumber hukum utamanya adalah putusan pengadilan atau judicial precedent, sehingga disebut case law atau kebiasaan, dan hukum tertulis juga diakui karena sama-sama berasal dari putusan pengadilan. Lalu di sini J.B. Dalio mengatakan hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis atau asas doctrine of precedent. Namun bila dalam putusan pengadilan terdahulu tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari, hakim berdasarkan prinsip keadilan, kebenaran, dan akal sehat dapat memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Bagian common law system yang dimana terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum publik, yang kedua hukum privat. Yang dimana juga hukum publik terbagi menjadi 3 poin, yaitu poin pertama hukum tata negara, poin kedua hukum administrasi negara, poin yang ketiga itu hukum pidana. Selanjutnya ada hukum privat yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama hak milik atau law of property, yang kedua hukum orang atau law of person, yang ketiga hukum perjanjian atau law of contract, yang keempat hukum perbuatan melanggar hukum atau law of tort. Sistem peradilan civil law system, yang dimana hakim terikat pada hukum yang tertulis. Hakim tidak harus terikat pada putusan pengadilan sebelumnya, yaitu ada di dalam pasal 1917 Bürgerlich Wettbewerb. Lalu tidak mengenal sistem juri, menggunakan metode penalaran deduktif atau dari in abstracto ke in concreto. Selanjutnya adversary system hanya pada perkara perdata saja. Selanjutnya ada sistem peradilan common law system yang menganut sistem juri yang terbagi menjadi 3 bagian. Poin yang pertama itu hakim memeriksa dan memutuskan hukumnya. Poin yang kedua, juri memeriksa kasus dan menetapkan bersalah atau tidak. Poin yang ketiga, berjumlah 8-10 orang dari warga setempat, bukan dari ahli hukum. Lalu terbagi menjadi 3 bagian juga. Hakim terikat pada asas preseden atau stare decisis. Yang kedua, menggunakan penalaran induktif dari in concreto menjadi preseden atau metode analogi. Yang keempat,
Sekian dari pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam segi kata atau bahasa, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.